Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran Bapak Abdul Ghafur SAGMA, dan yang sama-sama saya hormati teman-teman sekalian. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan proses atau sejarah turunnya Al-Quran, atau bisa kita sebut dengan nuzul Quran. Oke. Jadi proses atau sejarah turunnya Al-Quran, atau yang biasa kita sebut dengan nuzul Al-Quran, ialah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan melalui beberapa tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama ialah Allah turunkan Al-Quran sekaligus ke Lauhil Mahfuz, yang itu dinamakan dengan Al-Inzal. Al-Inzal yakni turun Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhil Mahfuz secara langsung, tidak berangsur-angsur dan tidak bertahap-tahap. Dan dari Lauhil Mahfuz turunlah Al-Quran ke Baitul Izzah, yang mana Baitul Izzah ini adalah ketika di dunia terlihat langit dan di langit terlihat dunia, itu ialah Baitul Izzah. Lalu dari Baitul Izzah ini dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap, yakni kurang lebih selama 23 tahun. Dan dibawanya Al-Quran secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap itu ialah menyesuaikan bagaimana kadar atau bagaimana kondisi kaum tersebut dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wahyu apa sih yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ketika umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir mencapai 40 tahun, hal yang paling disenangi oleh Rasulullah ialah berkhalwat, yakni mengasingkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri, tempat yang dipilih ialah di Jabal Nur, tepatnya di Gua Hira, yakni ialah gunung cahaya. Tapi mengapa dari beberapa gua yang ada di Jabal Nur yang dipilih ialah Gua Hira? Karena hanya Gua Hira lah yang mana arahnya itu langsung kepada Ka'bah. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri, bukan hanya sendiri, terkadang ada beberapa saudara yang ikut kepada Rasulullah dengan membawa roti dari gandum juga dan air untuk perbekalan. Lalu ketika Rasulullah mengasingkan diri, ini bukan hanya sekedar atas apa yang diinginkan Rasulullah, tetapi juga ini atas ketentuan, ketetapan Allah untuk sebelum Rasulullah mengemban amanah yang sangat besar, yakni ialah wahyu Al-Quran yang akan diturunkan kepadanya. Dan Allah sudah mengatur masa perasingan ini kurang lebih selama 3 tahun. Dan ketika usia Rasulullah mencapai 40 tahun dan memasuki masa perasingan yang ketiga tahun, dan ini adalah tanda awal kematangan bagi setiap orang, dan juga dikatakan ketika seseorang mencapai umur 40 tahun tetapi kebaikannya tidak melebihi daripada keburukan, walam yaghlib khairuhu syarrah, maka syaitan akan mengambil keberkahan darinya dengan apa? Itu bi abih wajah man la yuflih, dengan mengusap wajahnya dan sambil mengatakan, demi bapakku iblis, sesungguhnya inilah wajah orang yang tidak akan beruntung selama-lamanya. Lalu dikatakan juga oleh sebagian para ulama, ini adalah usia atau umur yang mana seorang rasul diangkat menjadi rasul. Dan pada saat itu jugalah muncul tanda-tanda nubuah yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu di antara tanda-tanda nubuah yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ialah Rasulullah bermimpi fajar yang menyingsing selama kurang lebih 6 bulan. Lalu tiba di mana pada saat malaikat Jibril alaihi salatu wasallam membawa wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa wahyunya? Yakni ialah surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat pertama, wahyu pertama yang diturunkan, yang dibawakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu malaikat Jibril alaihi salatu wasallam menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca akan wahyu yang dibawakannya. Apa wahyu? Lalu Sayyidatuna Khadijah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu karena engkau menyambung daripada tali silaturahim, engkau membantu fakir miskin orang yang kesusahan, maka itulah sebab Allah tidak akan menghinakanmu. Lalu ketika sudah selesai kejadian tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa kepada saudara daripada Sayyidatuna Khadijah yang bernama Waragah dengan niat untuk mengetahui apa yang terjadi pada Rasulullah, untuk mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah proses kejadian, bagaimana proses turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata, aku tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril menyuruh hingga ketiga kali, dan Nabi Muhammad juga bilang sampai ketiga kali dengan mengucap ma'ana biqari, aku benar-benar tidak bisa membaca. Lalu pada saat itu dipeluklah Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, diberikan ketenangan. Ketika sudah merasa tenang, lalu disuruh baca lagi oleh malaikat Jibril, lalu dibacalah akan wahyu tersebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah selesai membaca dan sudah selesai proses penurunan wahyu pertama, Rasulullah benar-benar dalam keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah merasakan dan menggigil yang sangat-sangat dahsyat. Ketika sudah selesai proses penurunan wahyu yang pertama, Rasulullah berlari kepada rumahnya dan bertemu daripada Sayyidatuna Khadijah. Bertemu dengan Sayyidatuna Khadijah, berlari kepadanya dengan berkata, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku. Karena Rasulullah benar-benar merasakan menggigil yang sangat dahsyat hingga meminta diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijah. Lalu berbaring dengan Sayyidatuna Khadijah sambil diselimuti olehnya. Ketika sudah mereda menggigil akan Rasulullah berkata, sungguh aku benar-benar khawatir akan keadaan diriku saat ini. Lalu wahyu terakhir yang diturunkan dari Allah yang dibawakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ialah surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang artinya Allah sudah ridha bahwa agama Islam ini sebagai agamamu. Dan ketika malaikat Jibril membawa wahyu ini kepada Rasulullah, semua sahabat bergembira, semua sahabat bertakbir Allahu Akbar. Karena apa? Karena ini adalah kabar gembira bahwa ketika sudah turunnya wahyu ini berarti agama Islam sudah sempurna, syariat Islam sudah sempurna. Tetapi ketika semua sahabat bergembira dan bertakbir Allahu Akbar, ada satu sahabat yang mana beliau tidak senang, beliau tidak gembira, melainkan beliau bersedih, beliau menangis. Lalu dilihatlah oleh sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat bertanya, siapakah orang tersebut yang menangis? Yakni ialah Sayyidina Abu Bakar. Lalu ditanyalah oleh sebagian sahabat seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Ditanya oleh Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Bukankah ini kabar gembira yang mana berarti Islam sudah sempurna, syariat sudah sempurna?
Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, iya benar, ini adalah kabar gembira yang mana Islam sudah sempurna, syariat sudah sempurna. Tetapi ketika ayat ini sudah turun, ayat ini sudah sempurna, Islam sudah sempurna, syariat sudah sempurna, berarti tugas Rasulullah sudah selesai. Dan berarti Rasulullah akan meninggalkan kita. Ketika mendengar penjelasan dari Sayyidina Abu Bakar, maka sahabat-sahabat yang lain ikut menangis, merasakan bagaimana kehilangan nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itulah proses atau kisah kejadian bagaimana proses turunnya Al-Quran, atau yang biasa kita sebut dengan nuzul Quran. Sedikit dari banyaknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.